Selamat sore, tetap semangat, luar biasa. Welcome back to my YouTube channel Agus Prayogo. Oke baik, sore hari ini saya berada di Jakarta, tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali karena memang suara saya lagi habis ini. Sayang banget saya ada di Jakarta kalau nggak bikin konten sekalian. Nah, pada konten kali ini saya mau sedikit share pengalaman pribadi saya, di mana beberapa waktu lalu saya sempat cedera, ditangani oleh dokter, kawan, rival tanding saya mungkin yang bisa disebut. Langsung aja, kita langsung kenalan, kita samperin yang bersangkutan. Hai guys, sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita samperin. Halo Mas Bro. Halo Mas Agus. Apa kabar? Baik, sehat Mas Agus. Mas Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah hadir rekan, sahabat, dokter, rival tanding. Apa lagi? Hoax. Nama saya Adrian Purwadiarja, saya seorang dokter dari Pocari Sweat Sports Science. Pengalaman terakhir saya adalah mendampingi timnas duathlon triathlon Indonesia pada SEA Games Vietnam 2022 kemarin. Sebagai seorang dokter, saya juga aktif berolahraga. Saya adalah penggiat triathlon yang terdiri dari 3 jenis olahraga, yaitu renang, bersepeda, dan berlari. Oke dok, jadi nggak tahu ya, saya panggil dok atau panggil bro aja nih enaknya nih. Bebas Mas Agus. Bebas ya? Kalau sama atlet idola mah apa aja bebas saya mah. Biar lebih akrab, saya panggil bro aja. Siap. Jadi begini, ceritanya beberapa waktu lalu saya sempat cedera tendon Achilles, betul? Betul. Tendon Achilles, dan udah beberapa kali sebenarnya saya kena tendon Achilles. Dan kemarin memang dasar anaknya kan agak bandel tuh. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu lama banget sembuhnya. Nah, yang kemarin nurut sama dokter bro saya ini 3 hari sembuh. Nah, dari situ saya pengen ngangkat nih untuk mengedukasi buat teman-teman atau para pelari, para atlet, dan semua penghobi lari lah, penggiat lari, betul? Betul. Aku yakin nggak akan nggak dalam perjalanan mengejar prestasi akan ada hambatan, salah satunya cedera. Betul. Cedera yang paling sering banget dialami oleh pelari adalah tendon Achilles. Nggak tendon Achilles spesifik sih Mas, cuman mungkin cederanya akibat dari bilangnya ketarik. Itu kan sering banget terjadi pada Itu bisa disebut kita. Namanya ketarik. Kalau bahasa Inggrisnya ketarik. Jadi ketarik itu sama dengan tendon Achilles. Tidak, jadi ketarik itu nama jenisnya nih. Tendon Ketarik Achilles itu nama jenisnya. Oke. nama tempatnya. Jadi bisa terjadi pada tempat lain Mas sebenarnya. Bisa di hamstring. Betul, Gitu. bisa di tangan juga bisa bahkan gitu. Tapi pada pelari kebanyakan pada ekstremitas bawah. Oke. Jadi kita langsung aja bahas yang masalah cedera saja dok. Boleh Mas. Nggak usah berlama-lama, oke? Siap. Oke bro, jadi saya pernah kena tendon Achilles kan. Terus ya karena memang terlalu banyak event atau jadwal bertanding, akhirnya saya tetap memaksakan untuk latihan gitu. Harusnya kan istirahat dulu. Betul. Nah jadi ceritanya pertama kan kena di sini nih, ya kan? Iya. Kena sini, saya paksain untuk latihan, otomatis larinya tuh ketahan. Dari ketahan di sini, impactnya itu saya naik ke sini, sama di bokong kiri belakang. Nah, itu seperti itu. Oke. Itu gimana dok? Oke, jadi kalau cedera di satu tempat Mas Agus, memang tubuh kita ini kan ajaib banget ya, ciptaan Tuhan yang luar biasa banget. Jadi pada saat kita kena di satu tempat injury, tubuh kita secara otomatis akan melakukan kompensasi sebenarnya. Jadi gerakannya itu akan berubah Mas Agus. Form lari Mas Agus pasti berubah. Dari yang enak banget, akhirnya dia tumpuannya berpindah nih karena menghindari rasa sakitnya. Jadi akhirnya form larinya nggak enak nih, form lari nggak enak, kena lagi otot-otot bagian lainnya, kena bagian-bagian lain, akhirnya semuanya jadi nggak nyaman. Betul. Dan itu sudah Mas Agus sendiri rasakan gitu. Udah saya rasakan dan nggak sembuh-sembuh. Berlarut-larut, kurang lebih 3 minggu. Waktu itu sempat 3 minggu. 3 minggu. Ya. Itu sebelum-sebelumnya berarti ya? Dulu kan pernah ngerasain gitu kan, saya untuk latihan ya itu malah
ada kompensasi ke kaki kiri. Betul. Padahal yang kena di kaki kanan. Ya. Kaki kiri paha sama bokong kiri. Pinggang ya, pinggul ya. Seperti itu pinggul. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja praktekin gitu dok ya. Apa yang udah dokter lakuin atau bro lakuin ke kaki saya beberapa waktu lalu, dan alhasil dalam 3 hari sembuh. Yang pertama sekarang kita mau ngapain dulu dok? Oke, jadi kalau ngomongin tentang injury gitu, biasa kita tanya dulu nih mekanisme cederanya gimana. Itu yang penting banget Mas Agus. Karena beda nih, ada injury yang kejadiannya akut nih langsung. Oke. Ada yang traumatik tuh, maksudnya kena sesuatu ketarik atau kepukul dan lain-lain. Tapi ada satu lagi yang overuse, itu yang udah dipakai. Iya. Tapi kedua ini bisa saling berkaitan gitu. Kalau kayak Mas Agus tadi bilang kebanyakan latihan jadinya overuse. Tapi kejadian yang kemarin saya tanganin itu kan kejadiannya dari nggak apa-apa jadi kenapa-napa karena suatu kejadian pada saat berlari. Betul. Nah ini berarti penanganannya harus penanganan cedera yang di tempat nih, penanganan pertama. Nah jadi kita akan bahas hari ini adalah penanganan pertama tentang cedera. Yang pertama mungkin tentang ketarik dulu nih. Oke. Yang Mas Agus alami di bagian sekitar tendon Achilles. Tendon Achilles. Nah ini banyak juga dialami oleh pelari soalnya Mas Agus. Gitu Kalau ya? nggak salah Mas Agus pas kemarin itu sempat menghindari sesuatu ya, jadi terprosok atau Iya, lagi race sempat kaget gitu loh. Iya. Jadi kayak ada gerakan tambahan gitu. nah Jadi, terus terasanya di bagian belakang dari kaki kanan. di bawah ya, di bawah Iya, betis di bawah betis. Iya, jadi itu bisa dibilang kalau bahasanya tadi kita ngomong bahasa awamnya itu ketarik. Itu ada gradingnya sebenarnya Mas, ada ringan, sedang, berat, grade 1, grade 2, grade 3 sebenarnya. Iya. Namun pada kondisi Mas Agus kemarin itu tampaknya sangat ringan. Itu Dan masih ringan ya? sangat ringan buat Oke. Mas Agus, Ah. buat Mas Agus. Mungkin kalau orang lain nggak. Kenapa? Karena Mas Agus sangat terlatih. Oke. Jadi ototnya pun sudah berbeda nih. Oh iya. Gitu. Dan kalau ngomongin tadi kesembuhan Mas Agus, ditanganin jadi sembuh dalam 3 hari. Itu karena Mas Agusnya sebenarnya. Karena nurut. Enggak, karena Mas Sebenarnya Agusnya. agak ngeyel anaknya. Kemarin yang pertama itu dikasih tahu, Mas Agus selama 3 hari nggak boleh latihan sama sekali. Jangan dipakai, jangan dipaksa. Itu nurut banget karena udah dokter yang ngomong. Katanya Mas Bro tadi. Oke, jadi sekarang kita langsung aja praktek ya dok. Oke. Oke. Jadi teman-teman kalau mengalami kasus kayak saya, jadi tindakan pertama yang harus dilakukan seperti ini. Ayo langsung aja. Siap. Ya. Oke, jadi kenapa pertolongan pertama di lapangan atau di tempat itu penting banget Mas Agus? Karena itu sangat berpengaruh untuk kesembuhan ke depannya. Oke. Ini saya bantu buka ya biar Oke. kita tahu posisi persisnya. Oke. Nah. Langsung aja. Dengan kita melakukan penanganan yang tepat, akhirnya kesembuhannya akan lebih cepat juga nih. Oke, jadi pertolongan pertama itu sebenarnya semuanya sangat mudah bisa dilakukan oleh semua orang, asal tahu caranya. Nah, kalau kasusnya adalah ketarik, contohnya kasus Mas Agus kemarin di tendon Achilles, atau kita biar lebih gampang di atasnya ada ya, di sini ya, yang sering orang nih di otot betis. Oke, jadi tetap begitu ngerasa ketarik, tiba-tiba nggak enak, langsung dilakukan pertama adalah istirahat, berhenti, Mas. Nah, ini kalau disingkatannya bahasa Inggris RICE namanya. Tuh dengerin, berhenti, R, istirahat. I-C-E. Itu konsepnya. Right. R-nya adalah rest, Mas. Oke. Nah, makanya Mas Agus bilang dengan istirahat kok jadi lebih enak. Bener, karena secara sains pun memang istirahat membuat kita penyembuhannya lebih cepat dan bisa latihan lagi lebih cepat nih. Nah kan, istirahat. Nah, istirahat itu yang kadang-kadang paling susah tuh buat atlet-atlet Mas. Oke, jadi pertama adalah rest. Jadi udah begitu cedera misalnya gini, oke Mas, ini jangan latihan dulu nih, stop ya. Stop total nih. Oke, terus dilakukan pemeriksaan lah sama dokter ceritanya intinya gitu. Terus udah nih ternyata ketarik memang. Oke, yang kita lakukan kedua adalah I. I itu apa? Ice, Mas. Ice. S. Siapkan es. Betul. Jadi kalau di pertandingan harus siap S nih kita. Kelihatannya sepele S, tapi ini fungsinya sangat luar biasa. Baik. Oke. Yang pertama rest, yang kedua ice. I-nya ice. Nah, ice ini fungsinya buat apa nih? Buat ditempelin ke daerah yang cederanya. Ya. Nah, paling bagus itu pakai es yang dicacah nih. Jadi es pasrah atau es yang dimasukkan ke dalam plastik dan bentuknya bisa menyesuaikan dengan bentuk ini. Nah, kadang kalau kita pakai es yang balok gitu kan nggak bisa kena semua, betul. Jadi kalau areanya besar, ini harus lebih banyak lagi esnya sebenarnya. Gitu, nanti kita bisa cover semua areanya. Itu yang ice. Nah, yang ketiga adalah C, kompres. Kompres dalam arti bukan kompres panas sih, Ya. tapi kompres dalam arti diberi penekanan. Oh. Nah gitu, oleh karena itu yang penting adalah benda ini. Oke. Kelihatannya simpel Mas, tapi ini sangat amat efektif.
Ya, yang terakhir adalah E, elevate atau ditinggikan. Itu pada saat nanti setelahnya. Nah, jadi yang dilakukan sekarang adalah sebenarnya kita tinggal nempelin es ke sini. Tapi kan kita tahu kalau es ini dingin banget nih keluar. Kita tempelin ke luka kita, ke daerah cedera kita di kulit kita bisa terjadi kedingin banget nih. Akhirnya bisa malah luka langsung ke dingin. kulit gitu ya. Betul. Oke. Ini kan ceritanya diangkat nih ceritanya. Ya, harus Ceritanya sudah terbuka diangkat gitu nih. ya. Oke. Nah, jadi caranya paling benar adalah kalau kita punya kain tipis atau handuk tipis kita bisa kita balut dulu handuk tipis gitu. Namun Sebagai dasar. betul. Namun kadang kan kita susah bawa handuk kalau lagi mau penanganan. Iya. Kalau saya biasa saya langsung pakai ini. Oke. Tapi tekniknya adalah kita kunci dulu satu ini. Ini apa namanya, Dok? Ini kalau bahasa medisnya elastic bandage Oke. atau elastic verbar. Nah, tapi kalau nggak ada ya pakai apa aja, yang penting di lapangan kita bisa tanganin dulu, Mas. Handuk pun bisa ya. Bisa, fleksibel Kalau nggak ada dulu. ini ya. Iya, betul. Yang penting penolongan pertamanya harus cepat dan tepat. Oke. Jadi kalau saya biar ini nggak nempel langsung nih. Jadi esnya udah disiapin ceritanya, dipasain, masukin, terus dibikin vakum nih. Dibikin vakum. Nah, udah vakum, udah disiapin, kita bisa gulung sesuai keperluan kita. Nah, ini kira-kira cocok lah ya, pas ini kurang lebih segini. Ya. Nah, ini kita balut dulu, kita bikin kuncian dulu di sini. Nah, ini areanya yang sakit kita balut dulu nih. Nah, udah mengcover areanya kan? Nah, anggap aja ini udah satu lapisan kan berarti? Berarti kan sudah nggak nempel langsung ke kulit nih, Mas. Iya, benar. Esnya kan dingin banget nih ceritanya. Tempelin Baru aja. masukin esnya. Nah, Tak. di daerah yang paling nggak enak mana, Mas? Misalnya gitu, ditunjuk Mas, paling nggak enak mana? Yang lain tendon di sini. Kalau bawah ya, agak bawah ya. Tendon Gitu. Achilles Jadi, ya. ini antara betis dan tendon Achilles di tengah-tengahnya. Oh, iya, Ini, ya. iya. Oke, kalau di sini berarti ini nggak usah sepanjang ini. Sampai sini aja cukup nih, Mas. Cukup ditutup bagian yang Betul. Sakit, ya. Tambahinlah sedikit atas bawahnya supaya bisa ngunci. Oke. Nah, ini ditempelin di bagian paling nggak enaknya. Oke. Harus mengcover semua areanya. Oke. Setelah itu langsung aja dilakukan pemutaran lagi. Ini namanya di kompres ya. Ini kompres tapi dengan yang tadi pakai es. Jadi ini sudah mencakup dua, ice dan kompres. Nah, ini setelah kita lakukan pemutaran harusnya dibuat rapi ya. Nah, habis itu diputar aja. Intinya ini harus tercakupi atas dan bawahnya. Setelah itu kita lakukan kuncian, Mas. Nih kalau gini pakai satu aja cukup. Nah, misalnya gini nih. Dah, dipastikan dulu, Mas, ini pas nggak di areanya nih? Ya, Udah pas banget ya, Mas Udah ya? pas banget. Dinginnya enak, cukup pas. Pas. Oke ya, terus bawahnya kesemutan nggak nih, Mas? Nah, ini kan Aman. kita kompres nih, Mas. Ah. Harus diperhatikan nih, bawahnya jangan-jangan kekencengan. Oh. Kalau kekencengan bisa jadi biru, bisa jadi Iya, kesemutan. Nah, itu benar. nggak boleh tuh. Kalau memang terjadi itu harus dikendorin dikit nih. Ya, Gitu. Berarti Nah. elastisnya ini ini aja senyamannya aja ya. Betul. Jangan Ya, jadi memberikan tekanan tapi tidak berlebihan. Oke. Terus esnya harus berada pada posisi yang tepat dan tidak berubah. Nah, ini yang penting nih. Ini es dilakukan selama 20 menit, Mas. Selama 20 menit. Sehari berapa kali, Dok? Nah, sehari bisa diulang tiap 2 sampai 3 jam. 2-3 jam. Berarti sehari bisa berapa Anggaplah kali, Dok? 3 jam lah. Oke, 3 jam. Ya, 3 Bisa jam sampai- berarti sehari bisa 8 kali. 8 Tapi kali. kan kadang malam tidur, Ya. jadi ya nggak usah sampai tidur. Oke. Kalau kemarin saya praktekin itu sehari 3 kali. Ya, 20 menit sekali kan, Mas? 20 menit. Weh, Ya. nurut ini kalau nurut mantap. Biarin sembuh. Oke, jadi yang ini udah sampai ke ice dan compression. Ya. Kan Mas Agus sudah ngelakuin sendiri di rumah nih. Kesulitan nggak, Mas? Aman sih, bisa ini. Gampang kan? Nggak susah ya. gampang. Dibantu orang atau bisa sendiri? Bisa sendiri. Wah, luar biasa. Ini Ya, kan kan atlet dikasih berpengalaman. contoh sama dokter. Waduh. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah E. Kan tadi R-nya udah nih, rest. Ya. Ice, compress, udah nih ya jadi satu. Terakhir elevate atau Elevate. ditinggikan. Ya. Nah, ini fungsinya sebenarnya kalau mau kita bisa lakukan tadi langsung begini, Mas. Nah, gini juga bisa. Tapi kalau gini tadi saya susah, Mas Agus duduknya. Betul. Jadi kalau pada atlet biasanya kita lakukan dalam kondisi langsung ditinggikan juga. Kita kompresnya seperti ini. Nah, ini juga yang dilakukan di rumah, Mas. Jadi selama di rumah dilakukan pengkompresan es ini 3 kali sehari. Oke. Tiap 3 sampai 4 jam juga boleh. Nah, namun kompresnya ini kan esnya udah dilepas nih. Kalau Ya. udah lebih dari 20 menit, esnya dilepas, dimasukin kulkas lagi atau ambil es baru nantinya.
Sementara itu dibalut lagi aja. Jadi tetap compressionnya dilakukan di rumah. Kompresnya tetap dilakukan Betul. tanpa es. Betul. Cuman balik lagi nih, Dok. Waktu kompres menggunakan es, berarti saya bisa nih sambil tiduran kakinya ditinggikan. Betul, jadi tetap posisinya harus lebih tinggi daripada jantung kita. Jadi kalau Mas Agus tiduran, iya. gini, kasih aja bantal 2 gitu misalnya. Udah paling bener nih ya. Bener gitu. Kalau nggak mungkin ditungguin gini terus ya kakinya kan Mas Agus. Betul, Gitu. betul. Udah gitu. Nah, Ah. terus jangan lupa istirahatnya itu loh Mas yang paling Istirahat, jangan bandel. Iya. Biasanya kalau atlet kalau udah cedera tuh pengen cepet-cepet latihan lagi. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Dan cederanya bisa berulang kalau gitu Mas. Nggak sembuh-sembuh ya. Betul, malah bisa lebih parah. Jadi itu ya teman-teman, singkat cerita sharing session pengalaman saya waktu cedera terakhir kemarin tendon Achilles ditangani oleh dokter, dan ya penanganannya nggak jauh-jauh dari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang udah di-share oleh dokter bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Siap. Rasanya sih cukup mudah untuk bisa dilakukan oleh semua orang ya, Mas. Betul ya. Ya, Mas Agus sudah membuktikan lah, bisa sendiri lakukan di rumah dan kesembuhannya tercapai. Bisa latihan lagi setelah istirahat. Ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih.